Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumul haram apa siyamu khamsati ayyamin. Poso 5 pira-pira dina. Al-idani nyatane riyaya loro. Ai saumi yaumi Idul Fitri tegese poso dina Idul Fitri wa Idul Adha lan Idul Adha. Wa ayyami tasyriqi lan pira-pira dina tasyrik. Wa ayyami tasyriqi lan pira-pira dina tasyrik. Wa ayya utai ayyami tasyrik iku salasatu telung dina. Iku salasatu telung dina allati kang ba'da yaumin nahri kang tetep ing dalam sawise dina nahar. Dina kurban. Jadi haram puasa ada 5 hari yang diharamkan puasa. Yang pertama, yaitu puasa hari raya 2, hari Idul Adha 1, hari raya Idul Fitri. Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian wa ayyami tasyrik dan juga hari tasyrik 3 hari setelahnya Idul Adha 11, 12, 13 11, 12, 13 berarti bisa 5 misalnya. Wa ikrahu iku haram poso, enggak boleh ya. Yaumu uklin wa syurbin, hari raya itu oleh anak hayawan korban itu diafatullah. Wa yukrahu lan den makruhaken tahriman kelan makruh tahrim. Daging korban itu koyok diafah, mirip-mirip maksudnya. Makanya daging kurban lek diterima oleh orang mustahiquz zakat boleh ikut tamlik, boleh dijual, boleh macam-macam. Tapi kalau yang menerima daging kurban itu tidak mustahiquz zakat, yakni orang kaya, maka bolehnya hanya dimakan. Artinya enggak boleh dijual karena bukan tamlik. Padha karo dhiyafah, makanya daging kurban itu sunat dimakan. Kalau apa itu jenenge kurban sunat, itu sunat diambil sedikit untuk dimakan tabarukan. Untuk tabarukan oleh suguhane Gusti Allah itu. Berkani panganan leisa sakeluarga mangan kabeh. Umpamane siji sing oleh daging kurban, kira-kira sakeluarga iku apa iku jenenge oleh barokahe daging kurban kongkon mangan. Wa yukrahu lan den makruhaken tahriman kelawan makruh tahrim. Apa samu yaumi syak poso dina mamang bila sababin kelawan tanpa sebab. Bila sababin kelan tanpa sebab yang tadi kang atrapi apa sebab somau ing masani ya misyak menawi ing masani ya misyak wa asyara lana isyara sebal musanibu ki musanab li ba'di suwari ada sabab mari sebagaiane pira-pira contone kelas sabab mikalihi kelan daune ki musanab rupane dau illa aywafiqa angin yen to nyocoki angin yentonya ila aywafiqo angin yentonya coki sapa wong adatan ing adatan nyocoki ing kebiasaan ila aywafiqo angin yentonya coki apa yaumisyak
apa somi misak illa aywafiqo angin yen to nyocoki apa somi misak adatan ing kebiasaan lau kadhe wong Fita tau ing dalam poso sunate wong kaman kaya wong adatu kang utahi kebiasaane wong iku siamu yamin poso sedina wa iftaru yamin lan mokel sedina fa wa faqa mangkono li nyocoki apa somu poso niman ya masyak ing dina mama maka enggak apa-apa. Makro tahrim yaitu puasa hari syak bila sababin. Puasa hari syak itu hari tanggal 30 bulan Sya'ban ketika tidak ada yang melihat hilal padahal jelas ya. Orang-orang sudah membicarakan ru'yah tapi enggak ada orang adil yang melihat ataupun menyaksikan menyaksikan bulan itu sebian anak-anak kecil atau budak atau orang-orang fasik. Ini hari syak tanggal 30 hari syak enggak boleh puasa kecuali mencocoki kebiasaannya orang itu biasa puasa Daud, puasa ndak tepat waktunya puasa kebarengan tanggal 30 bulan Sya'ban. Enggak apa-apa kalau seperti itu, kalau sudah membiasakan sebelumnya. Walau lan iku kadhe wong siamu ya misyaku ta'i poso dina mamang aidon alimani an qadhain saking qadha wa nadrilan nadar. Boleh juga untuk qadha di hari syak ataupun nadar. Wong enggak nazar ataupun enggak qadha itu aja boleh ya. Asalkan kebiasaannya puasa sebelumnya, apalagi qadha ataupun nazar boleh ya, walaupun dilakukan di hari syak. Wong nazar ngelakon ini di hari syak enggak apa-apa, atau nazar di hari syak. Ada orang nazar melaksanakan nazarnya itu dari syak, nazar mau puasa. Walaupun atau qadha ya. Qadha enggak apa-apa. Qadha puasa wajib ataupun puasa sunat. Hari Arafah lupa enggak puasa. Atau yaum Asyura fa inna indahu qadha. Di sini disunatkan mengqadha'i walaupun di hari syak. Tapi mahal si'ati sami'anil qadha'i dalam ta'ariqahu fihi. Kalau memang tidak sengaja menjatuhkan qadha itu di hari syak. Kalau memang sengaja enggak boleh. Dan nazar lagi ya, puasa yang dinazari ini boleh dikerjakan ya musyak. Seperti orang nazar puasa sehari maka boleh puasa di hari syak. Bukan maksudnya nazar di hari syak, tidak. Enggak sah nazarnya karena bukan kurbah ya. Kalau nazar puasa di hari syak itu enggak sah karena puasa di hari syak itu bukan kurbah ya. Bukan murni kurbah, bukan ibadah murni. Karena kan makruh gitu loh, bukan ibadah. Makanya yang dimaksud boleh puasa hari syak bagi untuk ngodoi puasa ataupun puasa yang dinadari, maksudnya orang nazar puasa dilaksanakan di hari syak. Lain nazar puasa di hari syak tidak sah ya. Aku lek hasil nazar katene poso tanggal 30 bulan Sya'ban tidak sah. Kalau nazarnya puasa di hari itu, di hari syak ya. Lek nazar poso ngono ae, mari ngono ngelakoni ya musyak, itu ndak apa-apa. Wa ya musyak utai ya musyak. Wa iku utai ya musyak iku ya musalatina dina tanggal 30. Wa utai ya musyak iku ya musalatina dina tanggal 30 min Sya'ban saking bulan Sya'ban.
idza lam yara ing dalem nalikane ora ningali al hilala ing tanggal lailata ing dalem wengine 30 masawi ing dalem sertane padang wa tahaddatsalan guneman sapa nasu menungso biru yati kelawan ningali hilal walam ya'lam lan ora ngawruhi sapa adlun wong adil ro kang ningali walam yu'lam lan ora den weruhi sapa adlun wong adil ro kang ningali sapa adil hu ing hilal au syaida utawa nyakseni biru yati kelawan ningali hilal sapa sibyanun pira-pira bocah au abidun utawa pira-pira budak au fasaqatun utawa pira-pira wong fasik. Itu yang dinamakan Yaumul Syak, yakni hari di tanggal 30 bulan Sya'ban, di mana malamnya tanggal 30 bulan Sya'ban itu enggak ketok bulan padahal padang. Lah ono desas-desus wong ono sing delok jari tok. Kemudian apa itu jenenge? Dan tidak diketahui orang adil yang melihatnya, atau melihat bulan tapi orang-orang fasik sibyan atau abid iku ya musyak tanggal 30 soalnya tanggal 30 terakhir kan biasanya ru'yatul hilal iku malam 29 lek enggak ketok berarti disempurnakno 30 malam 29 apa itu jenenge enggak ketok disempurnakno 30 lah malam 30-nya enggak ada yang melihat hilal juga padahal padang ini kan serupa makanya dikatakan ya musyak wa man utai sapane wong kuwati ala mengawate sapa man fina Ramadan ing dalam awani bulan Ramadan fi halikoni dalam tingkai anane man iku amidan sengaja fil farji ing dalam farji wa halate maniku mukallaf bisomi kelan poso wa nawalan yen sapa man minal laili saking wengi wa maniku atimun wong kang dosa bihadzal wati kelawan ikilah wate iku atimun wong kang dosa bihadzal wati kelawan ikilah wate li ajli somi krana arae poso fa alaihi mongko iku wajib ing atase man al qada'u utawi qada fa alaihi mongko iku wajib ing atase man al qada'u utawi qada wal kafaratu lan bayar kafarat. Barang siapa yang mewate menjima di siang bulan Ramadan yakni jima sengaja mewate menjima di dalam farji ya menjima farjinya istrinya wa huwa mukallafun bisawmi dia mukallaf dengan adanya puasa itu balik akil wis kewajiban poso mari ngono malamnya juga niat puasa Ramadan awane jima bojone wa huwa athimun bihadzal wati dan dia dosa sebab wate ini wate bulan Ramadan sengaja wate bulan Ramadan kan dosanya karena ini li ajli saumi banyak dosanya itu li ajli saumi dosanya itu li ajli saumi ya, karena puasanya. Fa'alaihil qadha maka wajib orang yang seperti itu wajib mengqadha puasanya karena batal. Yang nomor 2 wajib membayar kafarat. Wajib membayar kafarat. Wa kharabil al-mar'u musafir idza wadi'a kullu min mazajid wa ma fi tarafas wala kafarat 'ala al-awwal asim bi hadalati dan awalnya wa ana ya jasa Jadi orang itu dosa dengan wate ini, dengan adanya wate ini beda. Apa itu namanya?
Maka beda orang sakit ataupun musafir mewatek istrinya atau budak perempuannya dengan niat tarakhus. Musafir watek istrinya atau budaknya dengan niat tarakhus, maka enggak wajib bayar kafarat karena dia enggak dosa. Dengan wateknya itu enggak dosa. Ana wong loro ndak kuat poso tapi kuate jima, akhirnya wis aku iki darurat kate batalno poso. Katene apa iku jenenge niat ngelakoni kemurahan, wong lek lara ndak kuat poso oleh ndak poso. Akhirnya dik niat tarakhus jima bojone, maka tidak wajib bayar kafarat. Begitu juga musafir. Musafir berangkat durunge fajar metu niat tarakhus. Padahal niat poso tapi awane niat tarakhus dengan menjima istrinya, maka tidak wajib membayar kafarat, hanya wajib qadha. Begitu juga tadi ada kata-kata li ajli saumi, dosanya itu karena puasa, maka beda lagi marid musafir. Orang sakit musafir zina walaupun niat tarakhus utawa enggak niat tarakhus ini enggak wajib bayar kafarat karena dosa zinanya dosanya karena zina bukan karena puasanya. Anak musafir budal durunge fajar nyang Jakarta, tutuk di Surabaya zina dhek. Tutuk di Surabaya zina, musafir kan oleh enggak poso tapi zina. Utawa enggak niat tarakhus tetap enggak wajib bayar kafarat karena dosanya karena zinanya, bukan karena harinya, bukan karena puasanya. Atau mewate istrinya sendiri tapi tanpa niat tarakhus, itu fala kafarata li'annahu wa in azima bil wati lakin la li ajli sawmi bal li ajli zina wa do au ma minat tarakhus. Itu tidak wajib bayar kafarat ya. Musafir sakit mewate istrinya kan enggak apa-apa istrinya, tapi puasa Ramadan iki lah niat tanpa niat tarakhus, aku enggak niat tarakhus, nentang hukum lah umpamanya, maka dia dosa dengan watak ini, tapi bukan karena puasanya, karena tidak niat tarakhusnya. Bal li ajli zina wahdahu au ma'adi min niati tarakhus fil ula. Kalau yang pertama ni adamu niati tarakhus la zina mang ya krana zinane bila li ajli zina. Wa li adami niati tarakhus. Fi tsaniya wa inna ma lam yakun li ajli sawmi li anna al fitra jaizun la bi niati tarakhus. Nah, maka wajib qadha dan kafarat kalau memang mukallaf puasa Ramadan, mukallaf dengan puasa Ramadan ini yakni balik akil sudah wajib puasa, malamnya niat dan dia berdosa dengan adanya watak ini, maka wajib bayar qadha dan wajib qadha dan kafarat. Lah, siapa yang wajib bayar kafarat dan qadha? Yang laki-laki, yang perempuan enggak. Ya. Fa alaihi, ya. Maka yang laki-laki. Amal mautu fale qadha wa ta'zir dulal kafarat karena pali anna ifsada sawmi fil haqiqah bi ghairi wati fa innahu yafsudu sawmuhu bi dukhuli syai'in min al hasyafa farjahu qabla tahaqquqil wati bi dukhuli jami'a fihi. Yang dinamakan watek kan masuknya hasyafa semuanya ke dalam farji, iku sing dijenengi watek. Lah kangge yang diwatek itu belum dikatakan watek, belum dikatakan jima ya. Belum dikatakan jima sudah batal duluan. Hasafai melbu separuh sik durung dijenengi jima, sing kelebonan iki batal posone. Maka batalnya tidak karena jimanya, karena kemasukan sesuatunya, maka tidak wajib bayar kafarat bagi mautuah, bagi yang dijima. Mergane kewajiban kafarat iku kangge wong lanang sing jima. Lek sing dijima enggak, sebab
batalnya puasa yang dijima bukan karena jimaknya, tapi karena kemasukan sesuatu ke lubangnya itu. Sing jenenge jima kan kudu kabeh, mlebu kabeh ku baru jima. Tapi dalam bab puasa mlebu separuh tok sik wis batal dhisik sing wedok. Marine dilebokno kabeh kait dijenengi jima kan wis batal dhisik. Sama juga orang mau jima mangan dhisik, batalno posone dhisik. Ana wong puasa Ramadan siangnya moro-moro mangan wis tak batalno. Mari ngono jima enggak wajib bayar kafarat. Karena batalnya puasanya bukan karena jimatnya tapi karena makannya tadi itu. Tapi ya dosa tetep, dosane dosa gede ya. Wong sengaja. Tetep dosa tapi bayar kafaratnya enggak wajib. Yang wajib bayar kafarat kalau batalnya karena puasanya itu. Allah wa ta'ala ulana sadasfil aqabi wal wadi. Wa ya utai kafarat. Wa ya utawi kafarat. Wa ya utai kafarat iku ragabatin merdekakan budak mukminatin kang mukmin. Wa fi batin salat iku tetep dalam sebagai salinan salimatin kang selamat minal uyubi saking pira-pira cacat al-mudirati kang bayani bil amali kelawan kelakuan wal kasbi lan penggawean fa'ilam yajid mengkola menora nemu sapa mukafir ha ing raqabah mengkola menora nemu sapa mukafir sapa man ha ing raqabah fasiyamu syahraini mongko wajib poso 2 bulan mutatabi'aini kang nuli-nuli itu memerdekakan budak yang selamat dari cacat yang mukmin. Kalau tidak menemukan budak, koyok zaman saiki nggak ada budak, maka kafaratnya bagi orang jima nahar Ramadan yaitu puasa 2 bulan berurut-urut. Kudu berurut-urut umpamane oleh saulan dipedhot sedina, maka baleni malih teko angka 1 maneh. Harus berurut-urut. Fa'ilam yastati manggalaman ora kuasa sapa mukafir saumaha ing masani syahraini mutatabi'aini Faida musitina mongko awe panganan swida apa ni miskinan wong miskine au fakir wa fakir likuli miskine niku kadhe saben-saben wong miskin siji mudun te sakmut ai tegese mimma saking perkara yujizi ukang nyukupi apa ma yujizi ukang nyukupi apa ma fi sedaqatil fitri dalam sedekah fitrah. Kalau enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut maka memberikan makanan 60 orang fakir miskin ataupun orang fakir ataupun orang miskin. 60 berarti poso sedina digenteni samut. Memberi makan 60 orang fakir atau miskin, setiap orang miskin atau fakirnya itu diberi 1 mud. Berarti 1 puasaan sak posoan iki digenti 1 mud. Ai mimma sedaqatil fitri. Dari makanan yang cukup untuk sedekah fitrah, berarti makanan kekuatan daerah situ. Fain ajaza mongko lamun apa sapa nganil jami saking sekabehane istaqrar mongko tetep apa kafarat fi dimadin dalam tanggungane uang ing dalam tanggungane kafir fa iza qadara mongko ing dalam nalikane kuasa sapa wong ba'da zalik ing dalam sawise mengkon-kono ajaza ala khosalatin ing atase siji tingkah min khisalil kafarat saking pira-pira tingkah kafarat fa'ala mongko nglakoni sapa wong sapa mukafir ing kafarat. Apabila tidak mampu membayar kafarat, baik itu kafarat berupa memerdekakan budak yang selamat dari cacat yang Islam ataupun tidak mampu dari puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu juga gentinya puasa membayar kafarat 60, membayar memberi makan 60 fakir atau miskin, ndak mampu juga, nggak mampu kabeh wisan. Poso ndak kuat, donya ndak ono, maka masih dia masih punya hutang, maka tetap kafarat pada tanggungannya dia, punya hutang, duit tanggungan bayar kafarat. Maksudnya duit tanggungan sewaktu-waktu dia mampu, salah satunya kafarat itu
puasa 2 bulan ataupun punya dana untuk memberi makan 60 orang fakir miskin atau memberi budak, memerdekakan budak, maka wajib dikerjakan. Sekapan-kapan mampu wajib dikerjakno. Terus diutang itu diutangnya dianggap duit tanggungan gitu loh, duit tanggungan. Wa man mata wa alaihi siyamun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.